Halo rekan-rekan mahasiswa, perkenalkan nama saya Yayusri Wartini. Pada video pembelajaran kali ini, saya akan membahas lanjutan dari pemetaan teori-teori komunikasi. Ya, baik. Kita akan membahas tradisi yang ketiga, yaitu tradisi retorika. Nah, banyak sekali pelopornya, tapi saya akan sebutkan 3 saja yang populer, yaitu ada Demosthenes yang terkenal dengan gaya bicara yang tidak berbunga-bunga tetapi jelas dan keras. Kemudian Aristoteles ini terkenal dengan 5 hukum pidato serta prinsip-prinsip ethos, pathos, dan logos. Nanti kita akan bahas khusus pada teori retorika. Kemudian yang ketiga adalah Isocrates, yaitu yang menekankan pada penggunaan kata-kata dalam susunan yang jernih, tidak berlebihan, berparalanguage yang tepat. Nah, ketiga pemuka retorika ini mengatakan bahwa komunikasi sebagai ilmu bicara yang syarat seni, itulah yang dinamakan dengan retorika, ya. Semiotika mengatakan bahwa komunikasi itu adalah proses membagi makna melalui tanda. Komunikasi itu banyak sekali wujudnya. Salah satunya adalah melalui tanda. Melalui tanda, ada beberapa pelopor dari semiotika, yaitu Umberto Eco. Apa kata Umberto Eco mengenai semiotika? Eco mengatakan bahwa pada prinsipnya semiotika itu adalah disiplin ilmu yang mengkaji segala sesuatu yang dapat digunakan untuk mendustai, mengelabui, atau mengecoh. Nah, seperti itu. Contohnya apa? Kok sampai Eko tuh berkata begitu? Begini contohnya. Contoh dari prinsip Eko tentang semiotika. Anda tahu rambut palsu atau kita kenal dengan wig, ya? Nah, wig itu menurut Eko itu adalah bagian dari tanda, bagian dari semiotika. Ketika orang menggunakan wig itu, ya, wig itu terlihat bagus, betul. Tampilannya terlihat bagus, tapi sebenarnya itu tanda. Tandanya apa? Tandanya sebenarnya dia itu mungkin kepalanya tidak ada rambutnya gitu ya. Artinya apa? Wig itu menurut Eko adalah mengelabui atau mengecoh orang, ya. Kemudian pelopor yang berikutnya adalah Charles Berger. Menurut Charles Berger, semiotika ini digunakan untuk menyatakan suatu kebohongan. Hampir sama ya, mirip dengan Eko. Contohnya adalah orang yang menggunakan, sama itu tadi ya. Contohnya adalah orang yang menggunakan wig atau hal lain yang dirasa menutup-nutupi keadaan yang sebenarnya. Yang kelima, kita mengenal ada tradisi sosiokultural. Nah, sosiokultural ini mengatakan bahwa komunikasi itu sebagai penciptaan dan pembuatan realitas sosial. Maksudnya apa? Siapa ini pelopornya? Oke, pelopornya adalah Edward Sapir dan juga ada Benjamin Lee Whorf. Ahli bahasa yang mengatakan bahwa ketika orang berbicara, maka sesungguhnya orang tersebut sedang memproduksi dan mereproduksi kembali suatu budaya. Ingat, budaya, ketika kita berbicara budaya, budaya itu adalah hasil karya cipta rasa manusia yang dihasilkan oleh manusia. Apapun yang dihasilkan oleh manusia itu adalah budaya. Termasuk sebuah peraturan, ya. Peraturan di organisasi itu adalah bagian dari budaya. Termasuk ungkapan-ungkapan itu adalah bagian dari budaya. Sebagian besar dari kita beranggapan bahwa kata-kata mencerminkan apa yang sebenarnya terjadi. Pandangan tersebut ya, pandangan kita tentang realitas dibentuk oleh bahasa yang telah kita gunakan sejak lahir. Nah, ada hipotesis dari tradisi sosiokultural ini, yaitu struktur bahasa suatu budaya menentukan apa yang orang pikirkan dan apa yang orang lakukan. Artinya proses berpikir kita dan cara kita memandang dunia dibentuk oleh struktur gramatika dari bahasa yang kita gunakan. Sederhananya begini, Anda juga sebenarnya setiap hari itu sudah mengkonstruksi diri Anda. Kalau Anda mau bertemu dengan seorang direktur, ya, Anda dipanggil untuk wawancara gitu, Anda yang tidak berbiasa berdandan, maka seketika Anda berdandan. Anda yang biasanya berbicara ceplas-ceplos, maka seketika Anda berbicaranya sangat tertata. Nah, tampilan Anda, bahasa Anda itu adalah sedang memproduksi dan membentuk realitas baru tentang Anda di depan seorang direktur. Begitu contoh sederhananya ya. Menurut Sapir ya dan
Worf, ya, sekali lagi bahwa tadi bahasa merupakan komponen penting dalam menciptakan suatu realitas. Bahasa dari budaya satu tentu berbeda dengan bahasa dari budaya yang lain. Ya. Bahasa dari suatu subculture tentu berbeda dengan bahasa dari subculture yang lain. Ya, di kita ini banyak sekali bahasa gitu ya, karena ada banyak sekali subculture-nya. Ya. Contoh misalkan beberapa jenis dari subculture, bahasa dari subculture. Kita mengenal argot. Argot itu adalah kosakata yang khusus di kalangan dunia hitam. Contohnya, mohon maaf ya, ini ada bahasa nyimeng. Ini mungkin populer di antara mereka di kalangan dunia hitam. Tapi kita yang yang tidak mengerti, tidak tahu apa itu artinya, ya. Atau yang kedua, misalkan ada bahasa Kant. Nah, ini kosakata yang khusus dari kelompok non profesional, tapi bukan dunia hitam. Misalkan ya di kalangan supir angkot, mungkin mereka menciptakan ada bahasa-bahasa tersendiri begitu ya. Atau kita sering sekarang ini kan mendengar kata-kata Allah ya, kata-kata Allah yang kita tidak tahu itu lahirnya dari mana ya. Bahasa-bahasa dari kalangan salon katanya gitu muncul, itu sering bahasa-bahasa gaul ya, sehingga di kalangan anak muda sekarang itu sudah bertebaran sekali bahasa-bahasa gaul yang kalau orang tua yang mendengarkan akan terbengong-bengong, apa itu artinya begitu ya. Nah, jadi mereka sedang menciptakan realitasnya dengan bahasa sendiri. Ada juga jargon. Jargon ini adalah bahasa teknis kalangan profesional dan akademika. Ya, ini bermunculannya di kalangan profesional. Ya, kalau dosen dengan dosen berkumpul, profesor dengan profesor berkumpul, pasti bahasa-bahasanya lain. Ya, bahasa-bahasa yang hanya dimengerti oleh mereka, bahasa-bahasa akademis. Kemudian juga ada slang. Sering mendengar kata slang, ya. Ini biasanya bahasa yang diserap dari argot dan Kant, tetapi biasanya berumur pendek, musim-musiman. Tradisi yang keenam yaitu tradisi kritis. Tradisi kritis ini berasal dari kelompok ilmuwan Jerman ya, dinamakan Frankfurt School yang mengadopsi pemikiran Marxis. Ya, tokohnya banyak di era Nazi itu, ada Max Horkheimer, ada Theodor Adorno serta Herbert Marcuse ya. Apa sih fokusnya dari tradisi kritis ini? Fokusnya adalah katanya menurut mereka sistem komunikasi massa. Jadi titik beratnya adalah pada sistem komunikasi massa yang dianggap sebagai struktur penindas dalam masyarakat kapitalistik. Wah, ya kita kaget, kok bisa komunikasi massa itu sebagai penindas? Maksudnya seperti apa? Sederhananya begini, bahwa komunikasi massa, ya kita katakan sajalah media massa itu ada ownernya, pemilik modalnya, ada pengelolanya, ada wartawannya ya. Nah, tugas media massa apa sih? Tugas media massa itu memproduksi suatu pesan, bentuknya apa? Macam-macam. Ada berita, ada iklan ya, sinetron dan sebagainya. Contoh saja, ketika memproduksi berita, siapa yang mencari berita? Wartawan yang mencari berita. Kemudian setelah wartawan itu mencari berita, berita itu kemudian ketika akan dirilis tidak serta-merta sesuai dengan keinginan hati nurani wartawan, tetapi diedit. Makanya di dalam sistem komunikasi massa kita mengenal ada yang namanya gatekeeper. Diedit sesuai atau tidak sesuai dengan visi misi, dengan ideologi, atau bahkan kadang-kadang sesuai tidak dengan keinginan pemilik modal. Begitu ya, sehingga kadang-kadang produksi dari media massa itu hanya melayani dari keinginan atau visi misi pemilik modal. Nah, bagaimana dengan situasi dan kondisi saat sekarang ini? Ya, nah kita nanti akan analisis teori-teori apa saja nanti yang masuk ke dalam tradisi. Nah, para mahasiswa, ini kita masuk kepada tradisi yang ke-7, tradisi terakhir ya, yaitu fenomenologi. Tradisi fenomenologi mengatakan bahwa komunikasi itu adalah pengalaman diri dan orang lain melalui dialog. Jadi, jangan salah. Ketika kita melihat sosok orang yang begitu fenomenal, kita bisa kok melakukan suatu pengamatan. Kita bisa melakukan suatu penelitian. Kita bisa ya mencari tahu tentang orang tersebut dari berbagai perspektif, misalnya dari perspektif komunikasi.
ya. Jadi fenomenologi ini merupakan analisis terhadap kehidupan sehari-hari. Tentunya siapa yang layak untuk kita analisis adalah orang-orang yang fenomenal, orang-orang yang memiliki pengaruh terhadap publik, terhadap bangsa dan negara ini, gitu ya. Nah, dari kehidupannya kita bisa melihat sosok orang itu. Kita bisa melihat bagaimana cara dia berbicara, bagaimana cara dia menjadi seorang komunikator, etos patos logosnya apakah bagus atau tidak. Itu dari sosok orang itu kita bisa mengamati. Itulah tradisi fenomenologi. Oke? Nah, jadi itu adalah 7 tradisi teori komunikasi. Oke, para mahasiswa, ini adalah daftar pustaka yang bisa dijadikan rujukan untuk mempelajari 7 teori tersebut ya. Di antaranya adalah Baran Stanley dan Davis Dennis ya dalam bukunya Mass Communication Theory: Foundations for Man and Future. Ini terbitan Wordsworth ya dari Kanada. Kemudian juga yang kedua adalah buku Theorizing Communication: Reading Across Traditions yang dikarang langsung oleh Robert Muller ya, Robert Cricket Muller. Ada juga buku yang ketiga adalah A First Look at Communication Theory ya, ini dikarang oleh Griffith. Nah, itu paling tidak 3 daftar pustaka yang bisa dijadikan Anda rujukan selain dari beberapa daftar pustaka yang sudah tersedia di sini. Oke, para mahasiswa, sekian pembelajaran kita kali ini. Semoga videonya bermanfaat dan sampai bertemu di video selanjutnya. Terima kasih.